Itu semua merupakan syarat masuk kerja. Halo para pelamar kerja yang udah ngeprint CV ratusan malah kagak ada yang nyangkut. Selamat datang kembali di Story Film. And I think to myself, what a wonderful world. Kali ini kita bakal bahas film lama yang konsepnya lumayan gila, yang berjudul Walled In. Film ini ceritanya tentang seorang wanita yang datang ke sebuah gedung tua yang sudah lama terbengkalai. Tugasnya sebenarnya cuma meneliti bangunan itu sebelum dihancurkan. Kedengarannya sih simple ya, paling cuma ngecek tembok retak, lantai keropos, atau mungkin bekas sarang tikus. Tapi ternyata semakin lama dia berada di gedung itu, dia mulai menemukan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang harusnya nggak ada di dalam tembok bangunan. Dan yang bikin merinding, konsep ceritanya sedikit mirip dengan kisah mistis yang sering kita dengar di Indonesia. Kalian pasti pernah dengar kan? Cerita proyek bangunan yang katanya pakai tumbal supaya bangunannya jadi kuat. Entah itu jembatan ataupun gedung. Nah, di film ini kalian bayangin kalau cerita tumbal proyek itu ternyata bukan cuma mitos doang. Dan yang lebih parah lagi, mereka memakai tumbal bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang terjebak di sebuah ruangan yang sempit. Tidak lama kemudian dari celah-celah dinding itu mengeluarkan cairan semen yang sangat banyak. Anak kecil yang terjebak di dalam sana tidak bisa kemana-mana lagi, sehingga dia pun harus terkubur hidup-hidup di dalam semen. Dan filmnya pun baru saja dimulai. "15 tahun kemudian kita diperlihatkan dengan satu keluarga yang sedang merayakan kelulusan anak perempuannya. Dia bernama Sam. Sam baru saja lulus dari sekolah insinyur, yang dimana jurusan tersebut sesuai dengan fashion yang dia miliki. Karena hal itu ayahnya mengajak Sam untuk bergabung dengan salah satu proyek yang sedang dijalankan dalam bidang penggusuran bangunan. Tentu saja Sam sangat senang. Apalagi ini merupakan proyek besar pertamanya. Pada hari itu juga Sam langsung menuju ke proyek tersebut yang akan menjadi tugas pertamanya. Singkat cerita, Sam sudah sampai di lokasi. Dan terlihat bangunan itu seperti sebuah apartemen. Tapi bisa dilihat apartemen tersebut tidak seperti apartemen pada umumnya, di mana terlihat bangunan itu seperti bangunan yang belum jadi. Diketahui bangunan tersebut dibuat oleh arsitek yang cukup ternama. Arsitek itu bernama Mallestraza. Pada tahun 1990. Tidak lama kemudian Sam disambut oleh penjaga apartemen. Dia bernama Mary. Kemudian disusul dengan anak remaja yang baru masuk ke dalam apartemen itu. Anak itu bernama Jimmy. Jimmy ini merupakan anak dari si Mary. Kemudian Mary menyuruh Jimmy untuk mengantar Sam ke kamar nomor 208 dan memberitahu segala aturan yang ada di apartemen ini. Setelah sampai di kamarnya, Jimmy memperingatkan Sam untuk tidak naik ke lantai 8 maupun ke atap bangunan. Tapi Jimmy tidak memberitahu alasan kenapa Sam tidak boleh naik ke sana. Setelah berkeliling di kamarnya, Sam dibuat bingung. Karena ada satu kamar yang bertuliskan nama Julie di pintunya. Tetapi Sam tidak mau berpikir aneh-aneh. Dia pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Kemudian Sam bertemu dengan Mary yang sedang berkeliling di bangunan itu. Karena penasaran, Sam pun bertanya kepada Mary, sebenarnya ada berapa penghuni yang tinggal di apartemen ini. Dan Mary menjelaskan kalau total penghuni yang ada di apartemen ini hanya berjumlah 4 orang. Yang terdiri dari Mary, Jimmy, dan 2 lagi adalah penghuni tetap di apartemen ini. Mendengar hal itu tentu saja Sam merasa aneh. Karena apartemen sebesar ini kenapa penghuninya cuma ada 4 orang? Dan kenapa penghuni yang sudah pindah dari apartemen ini tidak membawa semua perabotan yang ada di kamarnya? Singkat cerita, keesokan harinya Sam mulai mengerjakan tugasnya untuk menganalisa struktur bangunan dan menentukan titik ledak yang tepat. Sam juga bertugas untuk memberikan informasi tentang berapa dinamit yang diperlukan untuk merobohkan bangunan ini. Beberapa jam kemudian, Sam pergi ke minimarket terdekat untuk membeli beberapa makanan dan minuman. Karena penasaran dengan bangunan apartemen itu, Sam pun meminjam komputer yang ada di minimarket tersebut.
untuk mencari tahu tentang sejarah dari bangunan itu. Di sini Sam terkejut ketika melihat sebuah berita yang mengatakan kalau Malestrazza dan 16 orang lainnya sudah tewas mengeras di dalam tembok bangunan itu. Kejadian ini terjadi pada tahun 1993, lebih tepatnya 3 tahun setelah bangunan itu dibuat. Ketika sudah kembali ke apartemen, Sam melanjutkan tugasnya. Di sini dia mulai menandai tembok untuk titik ledak yang tepat. Lalu dia dikejutkan dengan seorang pria yang berlari ke arahnya sambil membawa kapak. Ternyata pria itu merupakan salah satu penghuni yang ada di apartemen. Dan dia tidak terima dengan adanya kabar tentang penggusuran apartemen ini. Singkat cerita, pada saat malam harinya, Jimmy mendatangi kamar Sam dan mengajaknya untuk naik ke lantai atas. Padahal sebelumnya Jimmy melarang Sam untuk naik ke sana, tapi sekarang malah dia sendiri yang mengajak Sam untuk naik. Singkat cerita, mereka sudah sampai di lantai 8. Di sini Jimmy bercerita tentang Malestrazza yang tewas di dalam tembok. Bahkan sampai saat ini masih ada satu ruangan yang menjadi saksi atas tragedi tersebut. Jimmy juga memberitahu ada 16 orang yang tewas. Dan dari 16 orang itu, terdapat seorang anak kecil yang bernama Julie. Kalau kalian masih ingat kamar Julie yang berada di dalam kamar 208. Ditambah lagi scene awal yang kita lihat tadi. Sebenarnya itu memperlihatkan insiden yang terjadi kepada Julie. Di dalam ruangan itu Jimmy memperlihatkan beberapa tembok yang menjadi saksi atas tewasnya Malestrazza dan juga ayahnya Jimmy. Dan di sini kita baru tahu ternyata ayahnya Jimmy juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Ketika mereka keluar dari ruangan itu, dari belakang terlihat ada sosok bayangan seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Jimmy pun langsung berusaha mengejar orang itu, dan Sam ditinggal Jimmy sendirian di sana di dalam ruangan yang gelap. Sam yang terjatuh di ruangan gelap tadi kakinya mendapatkan luka. Dan di sini dengan senang hati Jimmy ingin membantu untuk mengobati kakinya Sam. Jimmy yang melihat ada peluang bagus, dia pun mulai mengelus-ngelus pahanya Sam. Dengan tingkah laku Jimmy yang aneh, Sam pun langsung sadar dan mulai curiga, sehingga membuat Jimmy merasa malu. Di hari kedua, Sam tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia pun terbangun sambil memeriksa keadaan kamarnya, dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran pacarnya yang bernama Peter. Di mana pacarnya datang ke apartemen itu tanpa memberi kabar. Kemudian Sam mengajak Peter untuk naik ke lantai 8 secara diam-diam. Di dalam sana Sam tidak sengaja melihat sebuah tanda di sebelah pintu, dan ternyata tanda itu merupakan tombol untuk membuka pintu rahasia. Ditambah lagi di pintu itu terdapat sebuah lubang yang sangat dalam. Di dalam lubang itu Sam menemukan sebuah kaca yang langsung terhubung ke dalam kamar mandinya, di kamar 208. Itu artinya selama ini ketika Sam sedang mandi, dia sudah diintip oleh Jimmy secara diam-diam. Ketika mereka sudah sampai di dasar lubang itu, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Mary. Dan Mary pun bingung kenapa mereka berdua bisa sampai di ruangan ini. Lalu kemudian Sam melaporkan semuanya kepada Mary, kalau Jimmy secara diam-diam sudah mengintipnya di dalam kamar mandi. Mary pun langsung memarahi Jimmy atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Jimmy yang merasa malu langsung kabur dari sana. Kemudian Peter menenangkan Sam dan menyuruhnya untuk melupakan semua hal yang sudah terjadi. Dan dia mengajak Sam untuk pulang pada keesokan harinya. Tapi tentu saja sebelum mereka pulang, mereka harus melakukan ritual yang tidak boleh mereka lewatkan. Sementara itu, Jimmy yang berada di sebelah kamar Sam hanya bisa menangis marah meratapi kejombloannya sambil mendengar suara ranjang yang bergoyang. Keesokan harinya, Sam menyiapkan pakaiannya dan akan keluar dari apartemen itu. Laporan analisisnya tentang bangunan itu juga sudah disiapkan dan akan diberikan kepada ayahnya. Sebelum berpisah, Jimmy menghampiri Sam untuk meminta maaf. Dan dia juga memberikan hadiah untuk Sam. Ternyata hadiah itu merupakan sebuah buku yang Jimmy ambil dari kamar seseorang. Ternyata buku itu merupakan tulisan asli dari tangan Malestrazza yang berisi semua struktur bangunan yang ada di sana. Mengetahui hal itu, Sam pun menjadi bersemangat untuk mencari tahu penjelasan tentang buku itu. Kemudian Jimmy mengajak Peter dan Sam pergi ke lantai 8 untuk mencari tahu penjelasan tentang buku tersebut.
Tapi ketika mereka sampai di lantai 8, mereka malah kehilangan Jimmy, dan mereka hanya mendengar suara orang yang meminta tolong. Ternyata di lantai 8 masih ada ruangan rahasia. Mendengar teriakan Jimmy dari dalam lubang, Sam pun berniat turun ke lubang itu untuk menyelamatkan Jimmy yang terjatuh. Sedangkan Peter akan berjaga di atas sambil menurunkan talinya. Lalu tiba-tiba, dan Sam harus melihat pacarnya tewas tepat di depan matanya. Karena talinya sudah tidak kuat untuk menahan, akhirnya Sam pun terjatuh ke dalam lubang. Singkat cerita, Sam yang masih selamat terbangun dalam keadaan sudah tidak berbusana. Dan di sana ternyata Sam tidak sendirian. Orang itu rupanya Malestroza. Dan plot twist, dia masih hidup. Selama ini dia terkurung di dalam lubang apartemen itu. Dan suara Jimmy yang meminta tolong di dalam lubang ternyata itu adalah suara rekaman. Sementara Jimmy yang asli berada di atas lubang itu. Lalu dia pun melemparkan sebuah kertas. Di dalam kertas itu tertulis kalau Jimmy tidak akan membiarkan Sam pergi dari apartemen ini. Dengan tujuan Jimmy ingin agar Sam belajar bagaimana cara mencintai seorang Jimmy tanpa paksaan. Tidak lama kemudian Jimmy datang kembali dan memberikan sebuah kaset kepada Malestroza. Malestroza mengatakan kalau anak laki-laki itu sudah memberi perintah, maka kita harus mematuhinya. Kalau tidak, dia akan membuat kita menderita. Kemudian Jimmy menyuruh mereka berdua untuk menari di hadapannya. Dan parahnya lagi, Jimmy menyuruh mereka berdua untuk berciuman. Sebagai hadiah karena sudah melakukan perintahnya, Jimmy pun memberikan walkie-talkie ke Sam dan sebuah apel ke Malestroza. Di sisi lain, pria penghuni tetap dari apartemen itu terpaksa pindah ke tempat yang lain. Karena sebentar lagi dia tahu bangunan itu akan diruntuhkan. Sedangkan penghuni tetap satu lagi yaitu seorang nenek-nenek. Dia pun memilih untuk bertahan di sana. Dan dia belum tahu apa yang akan terjadi. Di sini Sam yang kebingungan karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia pun berusaha untuk merayu Jimmy. Bahkan sampai Sam membuka bajunya di depan mata Jimmy. Tapi sepertinya Jimmy tidak termakan rayuan dari Sam. Di dalam sana, Malestroza bercerita kalau dia sudah terkurung di dalam lubang ini selama 5.106 hari. Dia juga mengatakan kalau berita yang disebarkan oleh Mary ke media ataupun polisi itu merupakan berita palsu, di mana Mary memberitahu kalau Malestroza sudah tewas di dalam tembok. Padahal yang tewas di dalam tembok adalah penghuni lain dari apartemen ini. Dan Mary mengurung Malestroza di dalam lubang ini sebagai bentuk balas dendam, karena suaminya sudah tewas akibat ide yang diberikan oleh Malestroza. Dan memang Malestroza ini masih mempercayai ritual primitif dalam struktur bangunan, di mana dia percaya jika ada makhluk hidup yang dikubur di dalam bangunan, atau istilah kita dijadikan sebagai tumbal, maka bangunannya akan lebih kokoh dan tahan lama. Di sisi lain, Mary terlihat curiga kepada Jimmy. Dia merasa seperti ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Ketika Mary mengikuti Jimmy pergi ke lantai 8, di sana dia mendengar teriakan Sam, dan dia melihat Sam yang sudah terjebak di dalam lubang itu. Tapi anehnya dia malah menutup lubang itu dan langsung memarahi Jimmy. Mary pun terlihat sangat geram kepada Jimmy, dan dia bingung kenapa Jimmy melakukan hal tersebut. Karena lubang itu dibuat khusus hanya untuk mengurung Malestroza. Mary jadi takut nanti tindakan Jimmy diketahui oleh pihak kepolisian, dan tentu saja mereka berdua nanti bisa dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa jam kemudian, tim peledak yang mendapatkan laporan dari Sam sudah tiba di apartemen itu. Dan ternyata rencana Jimmy berhasil, dan membuat ayahnya Sam tidak curiga sama sekali. Dia berpikir Sam sudah pergi liburan bersama pacarnya. Di sisi lain, Malestroza tidak mengizinkan Sam keluar dari lubang ini. Dia pun mengikat tangan Sam dan menggali sebuah kuburan yang dia rancang sendiri. Kuburan itu sengaja dirancang oleh Malestroza dengan beberapa aliran pipa yang terhubung ke tangki semen. Di sini Malestroza percaya ketika tim peledak akan meruntuhkan bangunan ini. Bangunan ini tidak akan hancur kalau ada makhluk tambahan yang dikubur secara hidup-hidup. Dan ketika Malestroza sibuk menggali kuburan itu, secara diam-diam Sam mengambil besi tajam yang ada di belakang Malestroza. Lalu saat Sam ingin mencocolnya, di sana Malestroza tidak terkejut sama sekali karena memang itu yang dia inginkan. Malestroza menjelaskan kalau dia tidak memperbolehkan Sam pergi dari sana, karena untuk sementara ini dia membutuhkan bantuan dari Sam, dan dia menginginkan agar Sam dapat membunuhnya. Dan kuburan yang sudah dia buat itu ternyata bukan untuk Sam, melainkan untuk dirinya sendiri. Pada saat itu Malestroza memaksa Sam untuk membunuhnya.
Dan dengan berat hati, Sam pun mencocolkan besi tajam itu ke tubuh Malestraza. Di detik-detik sakaratul mautnya, dia berterima kasih kepada Sam karena sudah membantunya tewas di dalam bangunan hasil karyanya sendiri. Di sisi lain, tim peledak sudah mengaktifkan waktu hitung mundur untuk meruntuhkan bangunan tersebut. Tapi tiba-tiba Jimmy berubah pikiran, dan dia langsung masuk untuk menyelamatkan Sam. Ayahnya Sam langsung menyuruh tim peledak untuk menghentikan hitung mundurnya. Dan si Mary ketakutan karena pengakuan yang sudah dikatakan oleh Jimmy. Ketika mereka sudah sampai di lubang itu, ayahnya Sam sangat terkejut ketika melihat anaknya yang terperangkap di dalam lubang. Lalu Jimmy meminta maaf kepada ayahnya Sam, dan dia pun langsung loncat ke dalam lubang itu. Alhasil Jimmy pun tewas, sedangkan Sam berhasil diselamatkan. Nah, si Mary alias ibunya Jimmy harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan semua kelakuannya. Dan di ending filmnya, bangunan apartemen itu ternyata tidak jadi dirobohkan untuk menghormati jasa Malestraza. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyemenkan. Film ini sebenarnya bermain dengan ide yang cukup mengerikan. Bagaimana manusia bisa melakukan hal yang sangat kejam demi sebuah ambisi atau karya yang ingin dianggap sempurna. Sepanjang cerita kita diperlihatkan bahwa bangunan yang terlihat kokoh dari luar ternyata menyimpan rahasia gelap di dalam temboknya. Dan itulah yang membuat film ini terasa tidak nyaman, karena horornya bukan hanya soal hantu, tapi juga tentang sisi gelap manusia itu sendiri. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil pada film ini adalah, jangan pernah membuat baju dari karung semen. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.